Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol, rasanya sangat lezat, super pedas, yaitu rica-rica ikan tongkol, gurih pedas paling enak. Bumbunya meresap, pokoknya bikin nagih. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ekor ikan tongkol yang telah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong. Sengaja saya potong kecil-kecil ya teman-teman, agar nanti bumbunya meresap. Kemudian beri perasan air jeruk nipis atau jeruk lemon ya, sesuaikan saja yang ada. Ini saya gunakan jeruk nipis. Kemudian beri setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian kita ratakan. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 15 buah cabai rawit merah, 3 buah cabai merah keriting, setengah ruas kunyit. Selanjutnya untuk semua bahan bumbunya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Untuk resep lengkapnya silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Setelah semua bahan bumbunya selesai kita potong, selanjutnya kita pindah di cobek atau teman-teman bisa menghaluskannya menggunakan blender ya. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, kemudian beri sedikit garam agar tidak licin saat kita menguleknya. Oke, inilah hasilnya setelah bumbunya kita ulek. Lalu kita kumpulkan bumbunya ke tengah. Selanjutnya ke bahan bumbu irisnya ada 2 buah bawang merah, kita potong tipis-tipis. Satu buah tomat, potong kecil-kecil. Untuk tomatnya ini kalau teman-teman suka dihaluskan sama bumbu juga boleh ya, tidak harus dipotong kecil-kecil seperti ini, sesuaikan selera saja. Selanjutnya bumbu pelengkapnya ada daun jeruk, daun salam, kemudian 1 batang serai, setengah ruas jahe. Serai dan jahenya kita geprek saja seperti ini. Oke, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan ikan tongkolnya. Sebelum kita masukkan ikan tongkol, kita taburi dulu tepung terigu agar nanti saat menggoreng tidak meletup-letup. Kita masukkan semua ikan tongkolnya yang telah kita marinasi tadi. Jangan lupa dibalik. Goreng ikan tongkolnya setengah matang.
Kalau sudah, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama ya, kita kurangi minyaknya, kemudian masukkan bawang merah yang telah kita potong-potong tadi. Goreng bawang merahnya sampai warnanya kecoklatan. Kira-kira seperti ini warnanya sudah kecoklatan ya bawang merahnya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan semua bumbu pelengkapnya, ada daun salam, daun jeruk, jahe, serai, dan juga tomat yang telah kita potong kecil-kecil tadi juga dimasukkan. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Tumis bumbu sampai aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini, aromanya sudah harum dan warna bumbunya juga sudah berubah. Kita tambahkan secukupnya air. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masukkan ikan tongkol yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Dan masak sampai airnya menyusut. Oke, setelah airnya menyusut dan bumbunya sudah mulai mengental seperti ini, kita masukkan cabai rawit hijau. Untuk cabai rawit hijaunya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, bisa juga ditambahkan kemangi, sesuaikan selera saja ya. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, rica-rica ikan tongkol sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Aromanya harum banget teman-teman, bumbunya sangat melimpah dan meresap, sangat menggugah selera makan. Rica-rica ikan tongkol super pedas, siap untuk dinikmati. Untuk tingkat kepedasannya ini super pedas ya teman-teman. Yang suka pedas wajib pokoknya masak ikan tongkol seperti ini. Saya jamin insya Allah tidak akan kecewa. Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol berkuah, rasanya sangat lezat, yaitu ikan tongkol kuah kuning asam pedas. Tidak ada bosannya masak ikan seperti ini, enak banget, pokoknya bikin lagi. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ekor ikan tongkol yang telah saya cuci bersih dan telah saya potong-potong seperti ini. Selanjutnya kita marinasi terlebih dahulu ikan tongkolnya menggunakan setengah buah jeruk nipis atau jeruk lemon, sesuaikan saja yang ada di rumah ya. Kemudian kita peras dan ratakan. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Lalu kita ratakan menggunakan tangan saja seperti ini ya. Sebelumnya tangan saya sudah saya cuci bersih terlebih dahulu. Setelah selesai kita sisihkan.
Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya, ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 6 buah cabai merah keriting, setengah ruas kunyit, setengah ruas jahe. Semua bahan bumbu halusnya sebelumnya saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai, kita pindahkan di cobek, atau teman-teman kalau mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya. Saya tambahkan sedikit lada bubuk, kemudian garam, lalu kita ulek. Dan ini hasil bumbunya setelah kita ulek, sudah halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan berikutnya, ada 1 batang serai. Saya geprek saja seperti ini, kemudian saya potong menjadi 3 bagian. 1 buah tomat kita potong memanjang saja menjadi 6 bagian. 15 buah cabai rawit hijau, 3 sendok makan air asam jawa. Setelah semua bahan-bahannya sudah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk. Masukkan serai, lalu tumis kembali sampai bumbunya matang dan aromanya harum. Oke, setelah bumbunya sudah matang, kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah kuahnya mendidih, kita masukkan ikan tongkolnya semuanya ya. Masukkan juga cabai rawit hijaunya. Kemudian air asam jawa. Kalau teman-teman suka pedas, untuk cabenya bisa ditambah ya. Kalau tidak suka pedas, tidak pakai cabai juga tidak apa-apa. Kemudian kita tutup dan masak sampai kuahnya menyusut, ikan tongkolnya empuk. Setelah kuahnya agak menyusut, kita buka. Kemudian kita tambahkan tomat yang telah kita potong-potong tadi ya. Masak lagi sebentar sampai tomatnya empuk. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Kalau mau ditambah kemangi juga boleh ya teman-teman, sesuaikan selera saja. Dan inilah hasilnya, tongkol kuah kuning asam pedas sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Masak ikan seperti ini tidak ada bosannya ya teman-teman. Kuahnya sangat segar, rasanya gurih, sedikit asam, pedas pastinya. Pokoknya bikin nagih, dimakan sama nasi putih anget-anget, lauknya kerupuk, sudah enak banget. Oke, itulah tadi resep tongkol kuah kuning asam pedas ala Ruka Masak. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba.
Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol yang lezat dan sederhana. Masak ikan tongkol seperti ini itu tidak ada bosannya teman-teman, bikin boros nasi, yaitu ikan tongkol daun kemangi. Masakan sederhana yang pasti akan membuat lidah Anda bergoyang. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 ekor ikan tongkol basah yang telah saya potong-potong seperti ini ya, menjadi beberapa bagian dan sudah saya cuci bersih. Kemudian akan saya marinasi terlebih dahulu menggunakan jeruk nipis atau jeruk lemon, sesuaikan saja yang ada. Kita peras seperti ini. Tambahkan lada bubuk secukupnya dan juga garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata menggunakan tangan seperti ini juga boleh ya. Sebelumnya tangan saya sudah saya cuci ya teman-teman. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 10 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 12 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai rawit merah, boleh juga menggunakan cabai rawit hijau, sesuaikan saja selera teman-teman, 2 butir kemiri. Kemudian untuk semua bahan bumbunya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita tuang di cobek. Tambahkan setengah ruas kunyit. Maaf saat memasukkan kunyitnya tidak kerekam karena HP-nya mati. Kemudian kita ulek. Oke, inilah hasil bumbunya setelah kita ulek ya. Bumbunya benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan. Bahan selanjutnya ada kemangi secukupnya ya. Boleh banyak, boleh sedikit, sesuaikan selera saja. Kemudian 1 batang daun bawang. Kita iris kecil-kecil. 1 buah tomat matang, potong sesuai selera. Setelah selesai dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 3 lembar daun jeruk dan 1 ruas jahe. Untuk jahenya kita geprek saja seperti ini. Harusnya menggunakan daun salam, lengkuas dan juga serai, karena saya tidak ada jadi seadanya saja ya. Oke, semua bahan telah siap. Sekarang lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu sedikit saja supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan tongkolnya. Kemudian masukkan ikan tongkol yang telah kita marinasi. Goreng ikan tongkol sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Jangan lupa masukkan juga bumbu pelengkapnya. Aduk-aduk dan tumis kembali.
Setelah bumbunya matang dan aromanya harum seperti ini, tambahkan air secukupnya. Cobeknya saya koretin ya teman-teman, eman-eman masih ada bumbunya. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera saja, setengah sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah bumbunya tercampur merata dan kuahnya sudah mendidih, masukkan ikan tongkol yang telah kita goreng tadi semuanya. Masukkan juga tomat yang telah kita potong-potong tadi. Boleh juga ditambahkan cabai rawit utuh kalau suka pedas. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut ya. Kita masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Terakhir kita masukkan daun kemangi. Kemudian aduk-aduk kembali. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, karena ini masih kurang asin dan gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Seperti ini ya penampakannya ikan tongkol daun kemangi. Matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Kita tata yang rapi supaya saat nanti disajikan itu lebih menggugah selera. Aromanya harum banget, warnanya sangat cantik, ada sedikit kuahnya nyemek-nyemek. Ikan tongkol dengan daun kemangi adalah hidangan yang menggabungkan ikan tongkol yang lembut dengan aroma segar dan unik dari daun kemangi. Ikan tongkol daun kemangi siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep olahan ikan tongkol. Rasanya sangat lezat, ada pedasnya, ada sedikit manisnya, yaitu ikan tongkol sambal Padang. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 3 ekor ikan tongkol yang telah saya potong-potong seperti ini dan telah saya cuci bersih. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbu untuk merebus ikan tongkolnya ada 3 siung bawang putih, setengah ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 sendok teh ketumbar butiran, sepucuk sendok teh merica butiran, kemudian beri setengah sendok teh garam, kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita haluskan. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus menggunakan cobek, sesuaikan selera saja. Setelah bumbunya halus, tambahkan air secukupnya, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan panci, kemudian kita masukkan ikan tongkol. Setelah ikan tongkolnya sudah masuk semua, kita tuang bumbu yang telah kita haluskan tadi dan sudah dicampur air. Beri 3 lembar daun jeruk, kita sobek-sobek seperti ini daun jeruknya, kemudian kita angkat dan nyalakan api kompornya. Jangan lupa kita tutup. Merebus ikan tongkolnya sebentar saja ya teman-teman, jangan lama-lama nanti malah hancur ikan tongkolnya.
Setelah selesai kita rebus, boleh kita angkat ikan tongkol dan tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bahan sambalnya ada 9 buah bawang merah, kemudian 4 siung bawang putih. Untuk bawang merah dan bawang putihnya akan saya potong-potong terlebih dahulu ya, agar saat nanti digoreng cepat layu dan matang. Bahan selanjutnya ada 1 genggam cabai merah keriting. Cabenya kita potong-potong terlebih dahulu. 2 genggam cabai rawit merah. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Untuk cabai rawit merahnya kita sayat seperti ini agar saat nanti digoreng tidak meletup-letup. Selanjutnya 1 buah tomat kita potong memanjang saja seperti ini. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Goreng bawang merah dan bawang putih sampai layu. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, kita masukkan cabai dan tomat yang telah kita potong-potong tadi semuanya. Sering-sering diaduk ya teman-teman agar matangnya merata. Goreng semuanya sampai empuk tomatnya dan cabenya layu. Kira-kira seperti ini, tomatnya sudah empuk, cabenya juga sudah layu. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita tuang di cobek. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya. Kemudian kita ulek. Untuk tekstur sambalnya seperti ini saja ya, agak kasar. Selanjutnya masih di wajannya sama, bekas menggoreng bahan sambalnya tadi. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung. Kemudian masukkan ikan tongkol yang telah kita rebus tadi. Goreng ikan tongkolnya sebentar saja ya, cukup sampai kecoklatan saja. Jangan lupa dibalik agar tidak gosong. Setelah ikan tongkolnya matang seperti ini ya, warnanya kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita masukkan sambal yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Untuk gulanya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak sesuaikan selera saja. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya tambahkan air secukupnya, sedikit saja ya, agar tekstur sambalnya tidak kering. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali. Tandanya sambal sudah matang seperti ini ya teman-teman, sudah keluar minyaknya. Kemudian masukkan ikan tongkol yang telah kita goreng tadi.
Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata sama sambalnya. Oke, inilah hasilnya. Ikan tongkol sambal Padang sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Ikan tongkol sambal Padang ini favorit suami. Kalau masak seperti ini, auto makannya jadi lahap. Ikan tongkol sambal Padang siap untuk dinikmati. Dimakan sama nasi putih anget-anget, lauknya kerupuk, tambah lalapan, sudah enak pol. Oke, itulah tadi resep ikan tongkol sambal Padang ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.